Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Di depan saya sekarang sudah ada handphone Samsung Galaxy J700 atau Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J7 atau J700 ini mengalami kendala, yaitu tidak bisa booting alias mentok sampai logo Samsung gitu aja. Ya, kita coba nyalakan, dia akan stuck atau mentok di logo Samsung dan didiamkan sampai waktu yang lama pun dia akan tetap mentok di logo Samsung seperti ini ya. Tapi kalau dicas dengan kondisi mati, dia akan keluar logo baterainya alias pengecasannya masih berjalan. Oke, ini adalah Samsung J700 atau J7, yaitu mentok sampai logo alias boot loop kalau istilahnya ya. Dia tidak bisa masuk ke menu, mungkin karena sistemnya sudah crash atau mengalami permasalahan software. Bisa juga karena sebelumnya kepenuhan memori atau mungkin ya tidak pernah dibersihkan memorinya, jadi seperti ini. Apalagi ini handphone yang sudah tua ya, jadi untuk pemakaian juga perlu ada perawatan juga sama seperti alat-alat yang lain. Oke, langsung saja kita menuju ke eksekusinya. Yang pertama kita coba langkah yang paling mudah terlebih dahulu. Kita asumsikan ini adalah kesalahan sistem atau mungkin sistemnya error, dan kita perlu untuk mereset data terlebih dahulu. Dengan konsekuensi seluruh data yang disimpan di handphone ini akan hilang dan handphonenya akan kembali ke setelan pabrik dan tidak ada data tambahan yang tersimpan di handphone. Dengan cara kita tekan tombol volume ke atas, tombol home dan juga tombol power secara bersamaan. Setelah nanti muncul logo Samsung J7, kita lepaskan tombol powernya saja, tapi tetap menekan tombol power, tombol home dan juga volume ke atas. Kita lepaskan tombol power dan kita dibawa masuk ke recovery mode menu. Ya, konsekuensinya data hilang dan juga nanti akan mungkin terkunci akun Google atau FRP atau Factory Reset Protection, atau kita harus membypass Google account-nya ya, karena handphonenya mungkin nanti akan stuck sampai ke masukkan ke email Google. Jadi nanti kita harus konfirmasi ke customer apakah masih ingat dengan akun Google-nya atau tidak. Semoga saja masih ingat akun dan passwordnya. Kalau tidak, kita harus membypass FRP akun Google-nya. Oke, langsung kita dibawa ke pilihan menu recovery-nya. Kita pilih yang wipe data factory reset ya, atau kita harus menghilangkan data dan factory reset. Kita reset ke setelan pabrik. Untuk milih kita gunakan volume atas bawah, dan untuk OK-nya kita menggunakan tombol power. Kita pilih yes, kemudian tombol power, dan sudah melakukan wiping data atau pembersihan data-data yang ada di handphone. Kita tunggu sebentar sampai handphonenya ini nanti kembali lagi ke menu pilihan di recovery mode seperti awal tadi ya. Ya, agak sedikit lama. Oke, sudah terwipe datanya, sudah factory reset, sudah kembali ke pengaturan pabrik. Sekarang kita pilih reboot atau restart ke sistem. Kita tunggu. Untuk prosesnya ini memerlukan waktu yang cukup lama, kira-kira ya tidak sampai 5 menit tapi di atas 3 menit. Jadi video saya percepat karena ini adalah setup awal, jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Jangan khawatir, nanti pasti akan
arahkan ke menu awal. Tapi jika masih tetap boot loop seperti ini, kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu dengan kita software handphonenya atau kita flash ulang handphonenya. Tapi jika di reset saja sudah mau masuk ke menu, berarti tidak perlu kita flash lagi handphonenya. Ya, tahapnya seperti itu, dari mulai yang ringan terlebih dahulu, yaitu kita wipe datanya melalui factory reset atau recovery mode tanpa menggunakan PC atau komputer atau laptop. Kemudian jika belum bisa, kita harus menggunakan bantuan PC atau laptop untuk memflash handphone. Tapi jika masih belum bisa juga, kita harus cek bagian hardware apakah ada yang lemah di bagian hardware, yaitu IC-nya. Oke, kita sudah dibawa masuk ke tampilan setup awal. Ya, ini sudah ada tulisan terdapat percobaan tanpa otorisasi. Nah, ini berarti terkunci akun Google nanti ya. Ini tandanya seperti ini. Jika kita konekkan ke jaringan, ini harus konek ke jaringan, kalau tidak dia tidak mau lanjut. Jika kita konekkan dengan jaringan, nanti kita akan dibawa ke masukkan akun Gmail yang pernah dipasang atau disinkronkan di handphone ini ya. Jadi bukan membuat akun Gmail baru, ini yang sering user salah pengertian, dikira kita membuat akun Gmail baru saja, bukan ya. Ini harus menggunakan akun Gmail yang pernah disinkronkan sebelumnya. Sebenarnya ini untuk proteksi handphone kita sendiri. Jadi jika hilang atau kita mendapat musibah dicuri orang, nanti kalau di reset pasti akan terkunci akun Gmail dan hanya kita yang bisa membuka kuncinya itu, karena kita yang membuat akun Gmail. Tapi biasanya kebanyakan orang lupa akan akun Gmail dan lupa akan passwordnya, yaitu yang jadi masalah. Tapi tetap bisa digunakan dengan cara kita bypass akun Gmailnya. Sudah banyak ya cara untuk membypassnya, baik menggunakan PC ataupun tanpa PC sudah banyak, tinggal nanti di browsing saja. Dan nanti kalau ini terkunci, saya akan konfirmasi ke usernya, mudah-mudahan usernya masih ingat dengan akun Gmailnya. Kita tunggu sampai kita dibawa ke menu selanjutnya, yaitu untuk memasukkan akun Gmail. Seperti yang saya bilang di awal tadi, jika melakukan reset data atau flashing handphone, itu biasanya data hilang dan juga akan terkunci akun Gmail, kecuali sebelum HP ini mati kita sudah menghapus akun Gmail yang ada di dalamnya, itu nanti tidak akan terkunci. Tapi posisinya tadi handphone ini boot loop dan kita tidak bisa masuk ke setting menu. Jadi mau tidak mau harus seperti ini prosesnya. Inilah penampilannya. Kita diharuskan memasukkan akun Gmail yang pernah tersinkron dan akan saya konfirmasikan ke user supaya untuk dibuka sendiri atau di bypass. Tinggal kita konfirmasi ke user. Kalau masih ingat, tinggal nanti kita serahkan handphonenya kondisi terkunci, kita sampai di sini dan itu sudah selesai. Nah, nanti usernya tinggal memasukkan akun Gmailnya sendiri, atau kalau lupa nanti kita tawarkan untuk kita bypass akun Gmailnya sekalian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.